Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Jorsura Marcelino, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen PJJ S1. Eh, saya akan mempresentasikan artikel review sebagai bagian dari ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah manajemen strategik kelas MJ706 dengan dosen pengampu Bapak Goklas Siahaan. Mari kita mulai dengan artikel review yang pertama. Paper yang pertama saya ambil itu berjudul Strategic Response to Crisis. Penulisnya yakni Matthias Wenzel, Sarah Stanske, dan Marvin B. Lieberman yang diterbitkan di jurnal Strategic Management Journal oleh Wiley tahun 2020 dengan DOI 10.1002/SMJ.3161. Untuk tautannya tertera di layar. Untuk paper ini sendiri, latar belakangnya berangkat dari kejutan eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mengancam kelangsungan perusahaan dan menuntut respons strategis yang cepat. Tujuan peneliti adalah memetakan opsi respons organisasi terhadap krisis dengan menyintesis artikel-artikel kunci di jurnal-jurnal Strategic Management Society. Metode yang digunakan berupa edisi khusus virtual berbasis tinjauan terkurasi, di mana penulis menyeleksi dan mengintegrasikan bukti dari publikasi relevan untuk membangun tipologi respons. Nah, hasil utama adalah tipologi berisi 4 respon. Yang pertama, pengetatan atau efisiensi, retrenchment. Yang kedua, bertahan menjaga kelangsungan, persevering. Yang ketiga, berinovasi, innovating. Dan keluar, exit. Implikasinya, manajer perlu secara sadar memilih kombinasi respons selaras fase krisis, sumber daya yang tersedia, dan prospek pasar. Sementara bagi akademisi, tipologi ini memberi kerangka untuk menguji kapan dan bagaimana masing-masing respon menciptakan nilai atau melindungi kelangsungan bisnis. Kita lanjut untuk artikel review yang kedua. Judul paper yang saya ambil ialah The Resource-Based View of the Firm, Human Resources and Human Capital, Progress and Prospects, yang ditulis oleh Barry Gerhardt dan Ji Feng, yang diterbitkan di jurnal Journal of Management oleh Sage tahun 2021 dengan DOI 10.1149206320978789. Untuk tautannya tertera di layar ya. Latar belakang paper kedua ini adalah kebutuhan menjembatani resource-based view dengan literatur sumber daya manusia strategis dan modal manusia untuk menjelaskan bagaimana praktik SDM benar-benar menjadi sumber keunggulan. Nah, tujuan penelitiannya menyoroti isu kunci, meninjau bukti empiris, dan menyusun agenda riset terkait heterogenitas praktik SDM, praktik terbaik, serta micro foundations dan komplementaritas. Metodenya berupa tinjauan konseptual yang mengintegrasikan bukti dari RBV dan human capital, bukan pengujian dataset baru. Nah, hasil menekankan pentingnya heterogenitas praktik SDM, debat tentang kemudahan imitasi best practice, serta peran komplementaritas dan micro foundations dalam penciptaan dan penangkapan nilai, juga menyoroti definisi dan pengukuran firm-specific human capital. Implikasinya, perusahaan perlu mendesain sistem SDM yang saling melengkapi dan sulit ditiru, dan bukan hanya sekedar menyalin praktik terbaik, agar keunggulan kompetitif berkelanjutan dan dapat tercapai dan terjaga. Mari kita lanjutkan untuk artikel review yang ketiga dengan judul paper A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation, Insights and Implications for Strategy and Organizational Change yang ditulis oleh Andre Hanelt, Rene Bonsek, David Mars, dan Claudia Antunes Marante yang diterbitkan di jurnal Journal of Management Studies oleh Wiley tahun 2021 dengan DOI 10.1111/Joms.12639 dan untuk tautannya tertera di layar. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, secara konseptual
ialah percepatan perubahan digital yang membuat kerangka perubahan organisasi konvensional kurang memadai. Tujuannya memperjelas batas konseptual transformasi digital dari perspektif perubahan organisasi. Metodenya ialah systematic literature review terhadap 279 artikel peer-reviewed dan penyusunan kerangka multidimensi berbasis pola tematik. Lalu, hasilnya menunjukkan dua pola utama. Pertama, organisasi bergerak ke desain yang lebih lentur untuk adaptasi berkelanjutan, dan pergeseran ini tertanam dalam ekosistem bisnis digital. Implikasinya, transformasi digital harus dipandang sebagai perubahan strategik berkelanjutan yang menuntut penyelarasan struktur, budaya, dan proses lintas ekosistem, bukan sekedar proyek teknologi informasi, melainkan agenda strategi dari perubahan organisasi secara menyeluruh. Untuk selanjutnya, artikel review 4 dengan judul paper Dynamic Capabilities for Digital Transformations yang ditulis oleh Daniel Elstrom, Johan Holstrom, Emma Burke, dan Cecilia Josephson yang diterbitkan di jurnal Journal of Strategy and Management oleh Emerald tahun 2022 dengan DOI 10.1108 garing JSMA strip 04 strip 2021 strip 0089. Dan untuk tautannya seperti tertera di layar. Nah, untuk paper keempat ini, latar belakangnya adalah kebutuhan praktis untuk menurunkan kapabilitas apa yang memungkinkan transformasi digital berlangsung efektif. Penelitian bertujuan mengidentifikasi rutinitas sensing, seizing, dan reconfiguring yang spesifik pada konteks digital. Metodenya kualitatif. Wawancara di perusahaan yang sedang bertransformasi dan fokus grup dengan firma konsultan berpengalaman. Lalu, analisis tematik untuk mengekstrak rutinitas kunci. Hasil mengungkapkan 6 rutinitas. Penginderaan digital lintas industri, penginderaan infrastruktur dari dalam keluar, pengembangan strategi digital, penentuan batas perusahaan, dekomposisi transformasi ke proyek-proyek spesifik, dan penciptaan infrastruktur digital terpadu. Implikasinya, manajer perlu merencanakan transformasi sebagai portofolio proyek terintegrasi dengan arsitektur digital bersama, sehingga strategi dapat diterjemahkan ke eksekusi yang terkoordinasi. Kita lanjutkan dengan artikel review yang kelima dengan judul paper Dynamic Capabilities and M&E Global Strategy, a Systematic Literature Review-Based Novel Conceptual Framework yang ditulis oleh Christos and Petelis, David G. Tis, dan Hong Yang yang diterbitkan di Journal of Management Studies oleh Wiley tahun 2024 dengan DOI 10.1111 garing JOMS.13021. Dan untuk tautannya seperti tertera di layar. Nah, untuk paper ini latar belakangnya adalah kompleksitas strategi global yang tak dapat dipahami hanya sebagai ekspansi pasar, melainkan menuntut kapabilitas dinamis untuk merespons perbedaan institusi, pasar, dan ekosistem lintas negara. Tujuan studinya untuk menyelaraskan teori dan bukti tentang dynamic capabilities dalam konteks M&E, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan kerangka konseptual baru. Metodenya berupa systematic literature review dan perbandingan antara teori SSR dengan temuan empiris. Dan hasil menegaskan sensing, seizing, dan reconfiguring sebagai prasyarat strategi global, serta pentingnya orkestrasi pasar, ekosistem, dan institusi lintas negara. Paper ini menawarkan framework konseptual baru dan agenda riset untuk memperkaya validasi empiris. Implikasinya, M&E perlu terus-menerus mengkonfigurasi ulang basis sumber daya lintas lokasi agar penciptaan dan penangkapan nilai dapat berkelanjutan di berbagai yuridiksi. Sekian artikel review dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.